Nah, tadi kita sudah keliling, kita lihat cara kasih pakannya, terus berapa ekor ada yang di sini. Nah, ini langsung dengan Pak LPM langsung. Nah, Pak, terkait mungkin pembersihan kandang nih, kira-kira berapa hari sekali biasa dilakukan? Kandang ini biasanya kalau dibersihkan setiap hari, Pak. Setiap hari ya? Kalau bagian atasnya ya, lantainya setiap hari. Kalau di bagian bawahnya itu 2 minggu sekali, Pak. 2 minggu sekali ya, berarti rutin ya. Jadi memang higienisnya ya. Ya. Ada kuman-kuman. Nah, terus untuk makanannya teh sehari itu berapa kali? Pagi, sore, malam kah atau? Kambing ini 2 kali makannya, Pak. 2 kali ya? Seperti sekarang ya, jam-jam 9 pagi itu kita kasih makan kenyang. Nanti sore lagi kita kasih makan sekitar jam 5 sampai jam 8 malam. Nah, ngasih makannya lagi besok paginya lagi jam 9 pagi lagi. Jadi 2 kali dia sehari. Kalau kambingnya nggak beda dengan ayam. Kalau ayam sampai malam pun tetap makan. Nah, kalau kambing emang ada jam-jam waktu tertentu. Jadi ada begitu ini repotnya dari makanannya, pakannya. Tapi tetap kita standby juga makanan-pakannya. Dia ngemil kambing ini, Pak. Ngemil tetap ngemil ya? Dia. Makanya kalau pagi makanannya itu kadang habis di dalam bak makanannya itu kan. Karena memang dia ngemil tuh. Pak, dia makan yang paling terbaik dulu bagian daun. Nah, sudah tinggal sisa-sisa tuh batang-batang tuh dimakan. Tetap dikunyah juga ya? Iya. Sampai berarti kurang lebih sama dengan manusia, suka ngemil. Kira-kira berapa karung? Tergantung tengok berapa jumlah kambing. Kalau kambing kami sekarang kan ada kurang lebih 20-an ekor. 20 ekor nih, Pak. Itu sekitar kurang lebih 3 karung itu. Satu hari 3 karung itu cari sendiri tuh, Pak? Iya, cari sendiri, Pak. Jadi memang hijauan murni gitu. Nah, selama ini ada dikasih vaksin juga di kambing? Kalau kambing kita ini, Pak, insya Allah ya memang betul-betul dari kami lokal ya. Kan kalau kambing dari Lampung memang udah divaksin di sana, sudah divaksin, sudah dikasih vitamin. Supaya apa? Supaya memang kan jauh tuh jarak perjalanan sampai 15 jam, supaya dia memang tahan sampai di sini. Dan sampai di sini kita juga pedagang juga mungkin tidak ngeluh kan. Sampai dengan 2 bulan ke depan malahan dia makin bagus, makin seger ya. Nah, tadi kan Pak Ketua cerita tadi bahwa kambing ini tidak dari bayi ya, artinya mungkin umur sekian baru diadopsi kemudian jual. Nah, dari perpindahan atau pengambilan sewaktu dari pemilik pertama sampai di bawah sini kan otomatis kan perlu apa namanya adaptasi. Iya. Nah, apa kiatnya supaya kambing tidak stres? Kita nengok jenis kambing, Pak. Kambing ini ada 2 macam. Kalau memang dari petani itu kambing box, kambing memang tidak dilepas dalam kandang, itu kita tidak ada kerepotan karena dia sudah terbiasa memang di dalam kandang. Nah, kalau khusus untuk kambing yang memang dilepas liarkan, kambing-kambing di kampung-kampung, sampai di sini memang beberapa hari, mungkin sampai 3 hari dia kurang mau makan, Pak, karena stres mungkin ya. Jadi yang memang kambing-kambing yang liar itu memang tipe-tipe kambing yang biasa kayak kacang, main kambing kacang ya. Kacang atau jenis kambing-kambing campuran, blasteran kacang Rambon juga, dia sudah terbiasa dilepas, dia kan jadi stres begitu dikurung kan. Nah, kadang kita kasih makanan yang sudah biasa dimakan dia, bahkan makanan yang disuka kambing dia pun belum mau makan, mungkin sekitar kurang lebih 2 harian lah, 2 harian baru mau makan. Dan juga rentan penyakit juga, Pak, kalau kambing biasa dilepas. Biasanya rentan penyakit kambing kacang itu kalau dia dari pemilik awal dilepas, kemudian kita beli, kita bawa ke kandang kita box, biasanya tuh paling rentan tuh kena penyakit mata yang iritasi itu. Nah, tapi kita sudah bisa ngatasinya lah, karena sudah dapat pengalaman dari awal kan dari dulu. Jadi kita antisipasi, oh ini bakal kena sakit mata nih. Nah, bedanya kambing kacang dengan kambing dari Lampung ini, penyakit mata yang di kambing kacang ini itu kecilnya resikonya untuk menular ke kambing-kambing yang dari Lampung, kambing Rambon, menular. Faktor vaksinasi mungkin bisa jadi, Pak, karena di sana kan di Lampung tuh cukup itu obat-obatan, vitaminnya cukup. Nah, mereka memang kalau saya tengok di daerah Lampung itu memang petani-petani yang memang berilmu, Pak. Sukses. Kambing-kambing yang dari sana tuh, Pak, dengan kita bandingkan kambing di sini, usia sama ukuran beda. Gitu ya.
Kita 1 tahun, dia 4 bulan, ukuran sama. Tapi sudah besar ya. Itulah karena orang sana Luar tuh biasa memang hampir setiap rumah Pak, kalau saya tengok dia punya kambing Gitu ya. ke Lampung. Nah, kalau tadi cerita di awal tadi kan harganya kan bervariasi. Bervariasi. Sampai 4 juta, 5 juta. Nah, kalau dikalkulasikan, ditotalin berapa modalnya kira-kira, Pak? Kambing ini modalnya cukup besar Pak. Kalau untuk ukuran 20 ekor tuh, itu modal kita baik itu sampai kurang lebih 50 juta Pak. 50 juta ya. Ya modal tuh. Tapi kalau kambing di sini ya harganya bervariasi. Bervariasi ya. Ya. Jadi mulai dari harga ada yang di bawah 2 juta. Yang penting umurnya kan cukup. Gitu. Kalau ini sudah berapa tahun ya? Ini sudah masuk tahun ke-7 Tahun ke-7 ngolah. ngolah Nah, ya. ya. Nah, kira-kira selama 7 tahun sampai hari ini apa suka dukanya, Pak? Suka duka. Kira-kira. Sebenarnya kalau dibilang dukanya itu tidak katik Pak. Sekarang kita selalu bersyukur alhamdulillah kan, apapun yang terjadi dengan kambing itu memang sudah ketentuan Allah. Kalau memang dulu pada tahun-tahun awal kita berusaha karena kita tidak berilmu, ada kematian, sakit, kemudian dipotong dengan kerugian, itu biasa Pak. Kalau menurut saya itulah biaya sekolahnya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa berdiri. Alhamdulillah. Mungkin karena rasa syukur kita tadi. Dan keikhlasan. Jadi kita. Memang namanya usaha, yang penting jangan pernah menyerah. Nah, itu yang paling penting Pak. Karena ujian itu harus ada ya. Pertama, jangan menyerah. Kedua, carilah ilmunya. Apapun bentuk usaha, kalau kita memang betul-betul serius di situ, kita insya Allah bisa berhasil di situ. Tapi ambil ilmunya. Benar, kuasai sih. Karena saya dulu gua hampir punya niat tutup Pak, karena susah juga kayak gini. Pada saat pandemi kemarin, beberapa tahun kemarin, itu terdampak juga gitu. Wah, sangat terdampak Pak. Biasanya kita penjualan katakanlah sebulan tuh 20 kambing atau 10 kambing, itu paling-paling adanya cuma 2 kambing. Tapi berjalan sampai hari ini pelan-pelan sudah mulai membaik, Pak. Ya, alhamdulillah sudah mulai membaik sekarang Pak. Jadi sudah terbiasa. Jadi proses pemasaran nih apakah dari mulut ke mulut, atau ada media-media? Saya di Facebook, Facebook saya itu ini Solihin Mose. Solihin Mose, jangan lupa follow Solihin Mose. Solihin Mose. Di situ semua ada informasi-informasi terkait penyediaan hewan kurban, ya, akikah, dan mungkin cara-cara atau tips-tips ngobatin kambing ketika ada sakit atau kendala. Nah, kalau tadi kan jual akikah kurban juga. Nah, kalau untuk proses pemotongan ini kadang kan, maaf ngomong, kita ke pesta atau kemana makan daging kambing itu kadang masih ada tercium aroma-aroma yang kurang enak tuh. Iya. Nah, ada enggak tips-tips itu supaya pada saat daging sudah dipotong, beli, terus disajikan dalam bentuk makanan, sudah ada bau lagi? Kalau itulah Pak rahasianya higienis. Sebenarnya perlu nggak disampaikan ke ini? Sangat perlu Pak, sangat perlu. Karena ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kawan-kawan juga yang punya usaha yang sama Pak ya. Karena kambing ini Pak, kalau bahasa orang Jawa tuh perengus. Kalau bahasa kita tuh amis. Kita makan kambing bukan bau khas daging kambing, tapi memang bau kambing. Itu pernah Pak. Pernah makannya. Jadi memang terasa bau kambing tuh terasa di mulut Pak. Jadi kurang sedap ya. Iya. Nah, kalau kami di sini alhamdulillah, saya kalau dengan kambing nih Pak, kenalnya sudah usaha ini sudah jalan 7 tahun. Kenal kambing ini tahun lagi ke belakang Pak. Jadi 14 tahun. Luar biasa. 14 tahun. Dan buka usahanya dari 7 tahun setelah itulah baru saya buka usaha. Jadi trik-trik kami mengolah kambing nih Pak. Yang paling penting tuh Pak, bersih, higienis. Pada saat penyiangan itu kita memang kalau kita sudah megang kambing, kambing sudah dipotong kemudian digantung, itu kami cuci dulu Pak. Cuci itu bagian bawahnya, bukan semua ya. Bagian kambing ini kan sumber baunya itu kan di kulit Pak, bukan daging. Di kulitnya. Jadi pada saat nyentuh daging itu tangan harus cuci dulu nih. Kalau kami proses pemotongan pada saat sudah dipotong, digantung, kemudian sudah kami cuci dulu bagian kelaminnya lah Pak ya, bagian bawahnya itu. Setelah itu kami belah, kemudian
saat kami mau megang bagian daging itu tangan kami cuci lagi Pak. Supaya apa? Supaya jangan sampai tangan kita tadi yang megang kulit Bisa lengket ya. itu bisa masuk Pak. Jadi pada saat kita megang dagingnya higienis, tidak ada bau perengus ataupun amis. Kami alhamdulillah Pak sampai saat ini 7 tahun belum ada orang yang datang ke kami komplain Pak kambingnya bau amis sama cono, itu belum pernah Pak. Alhamdulillah itu selama memang kita jago Pak. Nah, jadi kesimpulan memang kebersihan lah. Kebersihan. Harus dijaga ya, apapun itu kebersihan dari karena kebersihan juga sebagian daripada iman. Man ya. Nah, demikian tadi perbincangan singkat terkait pengolahan kambing, kemudian peternak kambing, dan Pak LPM nih. Kalau dulu Pak RT saya nih, sekarang jadi Pak LPM. Alhamdulillah usahanya sudah 7 tahun ya. Lebih sampai hari ini sudah sukses, pelan-pelan berangsur-angsur naik terus. Nah, barangkali masyarakat Kota Jambi atau dimanapun yang mau mencari hewan kurban, hewan akikah ya Pak ya, silahkan nanti hubungin Pak LPM.